Halo semuanya, salam sejahtera. Siapa dari Anda yang sedang hamil sering mengalami kram pada ototnya, atau mungkin kesemutan, atau bahkan buat Anda yang sedang hamil sering mengalami sakit gigi? Mungkin aja itu tanda-tanda kalau Anda kurang kalsium. Padahal asupan kalsium ini adalah vitamin wajib yang Anda harus dapatkan sewaktu hamil. Ya, pada video kali ini kita akan bahas soal tanda-tanda ibu mengalami kurang kalsium dan apa bahayanya. Tentunya ini perlu banget buat Anda yang sedang hamil, terutama masuk trimester kedua dan trimester ketiga, di mana keluhan-keluhan ini sering akan muncul. Seperti apa pembahasannya? Yuk, simak terus. Oke, video kali ini nggak jauh-jauh dari pembahasan soal nutrisi, di mana nutrisi yang Anda dapat sewaktu hamil ini sangat penting. Termasuk dalam hal ini adalah kalsium. Ngomong-ngomong soal nutrisi, ternyata nggak saat hamil aja Anda perlu nutrisi tambahan, tapi juga sewaktu sebelum hamil. Ini adalah madu amil. Madu hutan murni dan juga saffron yang membantu program hamil Anda. Madu amil adalah madu hutan murni yang sudah membantu puluhan ribu pasangan untuk bisa hamil. Dan ini adalah madu program hamil nomor 1 di Indonesia. Madu amil membantu menyuburkan buat para wanita, terutama yang berwarna pink ini, membantu meningkatkan kualitas sel telur kalian. Juga membantu menstabilkan hormon dan juga melancarkan siklus menstruasi kalian. Dan tentunya ini membantu memperkuat rahim Anda buat Anda yang sedang program hamil. Tentunya peranan rahim ini sangat penting. Kemudian madu amil untuk laki-laki berwarna biru ini membantu meningkatkan kualitas sel sperma. Tentunya ini penting banget untuk bisa terjadinya pembuahan dan juga menambah stamina. Buat Anda yang sedang program hamil atau mungkin punya kerabat teman yang sedang program hamil, silakan direkomendasikan madu amil ini sebagai nutrisi tambahan buat Anda yang sedang program hamil. Anda bisa kunjungi Instagramnya madu_amil atau bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Oke, back to topic ya. Kita bahas soal ibu hamil kurang kalsium. Sebenarnya beberapa gejala-gejala yang nanti saya sebutkan ini adalah kondisi yang umum ibu hamil rasakan ya. Karena umumnya atau mungkin karena ringan gejalanya, biasanya beberapa ibu hamil nggak memperhatikan, nggak begitu aware dengan kondisi yang dialaminya. Padahal bisa saja itu adalah tanda-tanda kalau ia yang sedang hamil mengalami kurang kalsium. Ya, kalsium adalah mineral dan vitamin tambahan yang wajib Anda dapatkan sewaktu hamil. Kalsium ini berfungsi untuk pembentukan tulang dan juga pemadatan tulang dari janin Anda. Tentunya janin nggak berupa daging aja ya, tapi juga ada tulang penyusunnya. Sama seperti kita manusia. Nah, biasanya pembentukan tulang, pemadatan, dan sebagainya yang berhubungan dengan tulang ini mulai aktif, mulai banyak prosesnya lebih cepat ketika masuk trimester kedua dan trimester ketiga. Makanya nggak jarang ibu hamil pasti akan dapat vitamin ini ketika masuk trimester kedua ataupun masuk trimester ketiga. Baik dari bidan atau dokter pasti memberikan. Kalau Anda nggak dapat, sebaiknya ditanyakan, kapan saya bisa dapat vitamin kalsium? Kalsium ini sebenarnya kita bisa dapat dari makanan juga ya, seperti olahan susu. Susu sapi, susu kambing, atau mungkin olahan susu lainnya seperti yogurt, keju ini sebenarnya bisa Anda dapat. Cuman kebanyakan ibu hamil yang tidak ditambahkan suplemen kekurangan vitamin ini. Makanya perlu banget dibantu ya. Cuma dari makanan kayaknya masih kurang aja. Makanya harus dibantu. Lalu tanda-tandanya ibu hamil yang kurang kalsium seperti apa? Nah, kalsium kalau misalkan kurang buat Anda yang hamil biasanya memiliki gejala yang pertama adalah sering mengalami kram-kram otot. Biasanya otot-otot besar, otot di kaki, di punggung, di pinggang, atau mungkin di lengan. Ini adalah kondisi yang biasa dianggap ibu hamil ya biasalah karena hamil besar. Padahal nggak juga, ini bisa juga tanda kalau Anda kurang kalsium. Ya, otot, kenapa kok berhubungan dengan kalsium? Karena kalsium ini membantu dalam proses kontraksi dan relaksasi otot. Ketika kalsium ini kurang, tentunya dalam hal kontraksi dan relaksasi dari otot itu akan bermasalah. Mungkin kalau Anda aktivitas sedikit berat atau mungkin jalan sedikit, berdiri agak lama, jadi sering nyeri. Ya memang ini kondisi yang kadang-kadang umum juga pas hamil sudah besar, tapi juga nggak boleh diabaikan banget ya, bisa saja karena kurang kalsium. Kondisi kedua yang sering dialami adalah kesemutan, geringgingen bahasa Jawanya. Ya,
Ini bisa berhubungan karena Anda yang kurang kalsium. Kalsium yang kurang menyebabkan aliran darah juga nggak begitu lancar. Efeknya adalah saraf-saraf bagian tepi, mungkin di tangan, di kaki, atau mungkin di otot juga ya, di punggung, itu mengalami kesemutan. Kerusakan saraf yang dampaknya adalah kesemutan karena suplai oksigen, nutrisi ke jaringan saraf itu berkurang. Ya, kesemutan mungkin aja itu tanda-tanda kalau Anda kurang kalsium. Ketiga, ini biasanya cukup mengganggu karena namanya sakit gigi, katanya orang lebih sakit daripada sakit hati. Atau kebalik, ya nggak tahu. Jadi sakit gigi. Tanda-tanda awal dari pengeroposan tulang akibat kurang dari kalsium, karena komponen tulang utamanya adalah kalsium. Ketika kalsium kurang, tulang mengalami pengeroposan, biasanya kalau awal-awal nggak begitu kerasa. Tapi kalau ini sudah mulai berlanjut, biasanya adalah nyeri sendi, nyeri tulang, biasanya seperti itu. Atau bahkan nyeri gigi. Gigi juga salah satunya komponennya adalah kalsium. Ketika kalsium kurang, gigi juga bisa mengalami pengeroposan yang dampaknya jadi makanan gampang masuk ke sana, kuman, sehingga jadi mudah mengalami sakit gigi, nyeri gigi. Ya sebenarnya nyeri gigi ini penyebabnya banyak ya, nggak cuma karena kurang kalsium aja, tapi itu juga bisa salah satu tanda-tandanya. Lalu gejala yang keempat, ini biasanya sih dianggap, alah biasalah namanya juga lagi hamil gitu ya. Nah kondisi mood swing atau mood atau perasaan yang nggak menentu, berubah-berubah, cenderung mungkin ibu hamil kok sering marah-marah, sering bad mood, sering mager, males gerak, mungkin aja ini berhubungan karena Anda kurang kalsium. Kalsium nggak cuma untuk kebutuhan fisik, tapi juga mental. Ketika kurang kalsium, ibu hamil biasanya sering mengalami kondisi mood swing itu tadi. Jadi buat Anda para suami yang sering kena damprat istrinya yang sedang hamil, sering dimarahin, ya mungkin aja istrinya lagi bad mood karena kurang kalsium. Ya nggak selalu ya, mungkin karena hal lainnya bisa juga. Tapi ini juga salah satu tanda-tanda yang sering juga muncul. Lalu solusinya gimana dok? Kalau misalkan saya hamil kurang kalsium, ada tanda-tanda seperti itu. Apakah perlu dicek? Sebenarnya untuk kalsium ini memang ada pengecekannya, tapi nggak perlu juga harus dicek. Ya, yang penting adalah bagaimana asupan kalsium kalian sewaktu hamil. Pastikan bahwa Anda mendapatkan kalsium yang cukup, ya 1.500 sampai 2.000 mg per hari, atau 1,5 sampai 2 gram. Nah, kalsium ini pasti Anda dapat dari vitamin. Ya, biasa dokter atau bidan pasti kasih, entah itu diminum sehari 2 kali atau 3 kali. Itu sebaiknya dikonsumsi aja. Dok, gimana kalau misalnya saya nggak bisa minum tabletnya? Karena ukurannya biasanya ukuran lumayan gede. Gampang. Anda juga bisa cukupi dari makanan tambahan seperti susu, susu sapi, susu kambing, keju, yogurt, itu juga tinggi kalsium. Ikan laut itu juga tinggi kalsium, tapi juga sebaiknya Anda harus tambahin juga. Entah itu mungkin ada seperti kapsul yang dicemplungin di air biar bisa larut, ya. Salah satunya mungkin CDR. Ini banyak sekali ditanyakan ya. Bu, apa Pak Dok, Bu Dokter, boleh nggak sih ibu hamil makan konsumsi CDR? Ya CDR itu sebenarnya komponennya adalah kalsium dan juga vitamin C. Itu boleh-boleh aja, malah bagus banget, malah wajib banget. Ya, mungkin bisa ditambahkan itu kan tinggal minum aja ya karena dia larut, nggak perlu kita nelan pil yang gede. Atau ya dibantu dengan susu kehamilan yang tinggi kalsium, itu juga ada. Makanya ya ini sebenarnya kondisi yang ibu hamil sepelekan ya, alah vitamin lah saya juga bisa makan, nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kalau bisa ya tetap ada tambahan karena kebanyakan kasus ibu mengalami kekurangan kalau hanya konsumsi dari makanan aja. Ya, sebaiknya ditambahin ya vitamin dari bidan, dari dokter dikonsumsi. Itu wajib. Oke? Lalu kalau misalkan dampaknya apa sih dok kalau misalkan saya terus biarin aja lah karena toh gejalanya ringan. Ya tentunya pertumbuhan tulang dan pemadatan tulang dari janin akan bermasalah. Bayi mungkin lahir dengan kondisi kurang kalsium atau defisiensi kalsium. Tentunya ini nggak pengen terjadi pada bayi Anda ya, makanya ibu hamil memang harus benar-benar memperhatikan asupan makanannya. Oke, sekian ya penjelasan kali ini. Tentunya kondisi ini bisa dianggap sepele, tapi bisa jadi serius kalau ini dibiarkan berlarut-larut. Buat Anda yang mungkin mengalami keluhan serupa terkait kondisi-kondisi tadi,
boleh curhat aja di kolom komentar. Nanti teman-teman yang lain juga ikut membantu memberikan saran. Nanti saya pantau aja. Oke, sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.